Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Salati Asma Hasanah SPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tak lupa pula kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Di sini saya akan menjelaskan problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bila dilihat dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai alat penghubung dalam kepentingan pemerintah dan kenegaraan. Pembelajaran bahasa Indonesia masih menghadapi berbagai problematika, baik secara internal maupun eksternal. Problematika pembelajaran bahasa Indonesia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, pembelajaran bahasa tidak komunikatif. Sesuai dengan bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa, penekanan utama adalah menciptakan pembelajaran yang komunikatif. Maksudnya, aktivitas mahasiswa difokuskan pada bagaimana dia menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran bahasa tidak berlangsung komunikatif. Yang pertama, rendahnya kompetensi komunikatif dosen bahasa Indonesia. Yang kedua, model kelas yang besar menyebabkan aktivitas mahasiswa tidak merata. Dan yang ketiga, interaksi kelas kurang berjalan secara optimal. Problematika yang kedua adalah pembelajaran bahasa yang disajikan secara diskrit. Pembelajaran bahasa Indonesia masih cenderung dilakukan dengan model diskrit. Keterampilan berbahasa yang idealnya disajikan secara terintegrasi belum dapat diimplementasikan secara optimal di kelas. Aspek-aspek kemahiran berbahasa masih disajikan secara terpisah. Misalnya, dosen mengajarkan keterampilan menyimak, seakan-akan dosen hanya terfokus pada keterampilan menyimak tersebut. Sebenarnya, apabila dosen memahami hakikat pembelajaran integratif, maka pembelajaran bahasa dapat berlangsung secara alamiah sesuai dengan hakikat fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Problematika yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi menjadikan perubahan lingkungan sosial secara global yang mengubah tata nilai, norma, dan budaya suatu bangsa. Perubahan itu tidak dapat dikendalikan dan dibatasi. Dampak dari perubahan tersebut berpengaruh terhadap karakter mahasiswa, nilai dan norma, serta budaya bangsa mulai luntur terkikis oleh nilai, norma, dan serta budaya asing.
Demikianlah penjelasan mengenai problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.